trading di pair menggunakan base H1 dan entry di M15 itu wajib mengikuti tren di time frame H4. Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan trading di pair AUD USD. Seperti biasa saya akan menandai body base engulf di time frame H4. Di sini ada base buy yang sangat kecil tapi memiliki body, jadi bisa digunakan. Saat ini harga sudah sentuh base. Kita akan ganti ke time frame H1 untuk konfirmasi entry-nya. Di time frame H1 harga sudah membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Di setup ini saya telat entry karena seharusnya entry saat harga koreksi ke level Fibo 50. Tapi saat ini harga masih di kisaran level Fibo 100, jadi saya putuskan untuk entry buy. Saya menggunakan akun 10.000 unit, jadi 3 lot ini setara 0,3 di akun 100.000 unit. Lalu seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base buy dan setup buy CB1 break tersebut. Jika market merespon maka harga akan naik ke level Fibo 261, tapi jika market tidak merespon maka harga akan turun kembali. A few moments later. Di sini market merespon base buy dan setup buy CB1 break tersebut. Harga naik sampai ke level Fibo 161. Untuk mengurangi risiko seperti biasa saya akan pindahkan stop loss. Jika harga balik arah kita hanya mendapatkan sedikit kerugian, tapi jika harga naik sampai ke level Fibo 261 kita akan dapatkan profit maksimal. Oke, di sini market naik sampai ke level Fibo 261 yang merupakan target take profit kita. Sebelumnya market membuat drama yaitu membuat setup sell CB1 break, tapi saya masih hold posisi karena ada base berikutnya. Oke, selanjutnya seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang tidak pernah bosan untuk sharing entry dan analisanya di kolom komentar, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang baru mempelajari teknik ini, karena bisa belajar trading dari pengalaman trading orang lain dan untuk melatih mata kita untuk lebih jeli dan peka menemukan setup di dalam market. Oke, langsung saja yang pertama dari Baharudin Ramadhani. Hari Jumat dapat Audi CHF TP261, sedangkan EJ limitnya nggak kejemput padahal TP261. Kita akan analisa pair Audi CHF di time frame H4. Jika kita analisa pair Audi CHF di time frame H4, jika yang dimaksud abang base buy artinya base-nya yang ini, kita akan menandai body base engulf terlebih dahulu. Saat ini harga sudah sentuh base, kita akan tukar time frame ke time frame H1. Betul sekali, di sini terdapat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Dan harga sudah naik sampai ke level Fibo 261. Jika target abang take profit di level Fibo 261, profitnya sudah sangat banyak bang. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain.
Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Windu Yudiantara, entry Euro CAD best sell H4, entry H1 lagi running profit di Vibo 161 Bang. Gas terus Bang. Kita akan analisa pair Euro CAD di time frame H4. Jika yang dimaksud abang best sell artinya best sell yang ini. Best sell ini bisa digunakan walaupun harga belum turun jauh, karena yang terpenting setelah base itu terbentuk harga melakukan koreksi. Di sini terlihat harga sudah koreksi dan membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle breaknya dan merupakan setup full margin. Kenapa ini dikatakan merupakan setup full margin? Karena di dalam setup ini terdapat base. Ini merupakan base-nya yang merupakan point entry dan bertepatan dengan level Vibo 50. Jika setup terbentuk dan abang entry saat harga koreksi ke base, maka profitnya sudah sangat banyak karena harga sudah turun sampai ke level Vibo 161. Setupnya sangat cantik Bang, dan jika entry di level Vibo 50 atau di base itu, kita bisa take profit di level Vibo 161 karena profitnya sudah cukup banyak. Thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Evan Indra Wijaya. Halo bang, di pair Euro TFH1 ada base dan di TFM15 sudah ada setup sibuan sell. Bener apa enggak itu bang? Kita akan analisa market Euro USD di time frame H1. Untuk pair sebenarnya tidak direkomendasikan untuk menggunakan base di time frame H1 dan entry di time frame M15. Kalaupun ingin entry di time frame M15 di pair menggunakan base H1, syaratnya adalah kita harus follow trend di time frame H4. Jika kita lihat di sini H4 sedang uptrend, artinya abang lawan trend, tapi kita akan analisa. Ini adalah best sell yang abang maksud. Kita akan tandai body best sell tersebut. Saat ini harga sudah sentuh base. Kita akan tukar time frame ke time frame M15. Di sini betul sekali sudah terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Ini bukan merupakan CB1 karena selevel dengan IB. Jadi kita akan menggunakan candle ini sebagai CB1-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga saat ini berpotensi untuk ke level Vibo 161 dan 261. Tapi sangat berisiko untuk menggunakan base di time frame H1 dan entry di M15 jika kita counter trend. Seharusnya kita follow trend di time frame H4. Saya akan contohkan untuk entry di time frame M15 dan menggunakan base di time frame H1. Kita akan tandai body base di time frame H1 terlebih dahulu. Ini adalah body base buy di time frame H1. Dan jika kita lihat di time frame H4, saat ini harga sedang uptrend. Di H1 membuat base dan harga sudah sampai ke base. Kita akan tukar time frame ke time frame M15. Di sini sudah membuat setup buy CB1 break. Ini bukan dominan karena candle kedua sudah break salon candle dominan. Jadi kita akan menggunakan konsep CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita gunakan garis Fibonacci. Harga naik sampai ke level Vibo 423. Setupnya sangat cantik. Jadi saya sarankan untuk trading di pair menggunakan base H1 dan entry di M15 itu wajib mengikuti trend di time frame H4. Thank you bang sudah sharing analisanya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Ade Santoso. Hadir bang. Untuk NU tanggal 19 ada dominan break, apakah seperti itu bang? Mohon koreksinya H4, makasih, salam sukses selalu. Kita akan melihat setup buy dominan break di New Zealand USD. Betul sekali ini adalah setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Harga saat ini sudah naik melebihi level Vibo 161. Masih berpotensi untuk ke level Vibo 261. Thank you bang sudah sharing analisanya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Lucy aja. USD CHF H4 ada best sell H1, sudah ada dominan break. Tolong dikoreksi bang. Kita akan analisa market USD CHF di time frame 4. Di sini betul sekali terdapat best sell. Ini adalah best sell-nya.
Jika kita lihat base ini sudah di break oleh candle H4, artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan lihat di time frame H1. Di sini juga belum terbentuk setup sell dominan break. Ini bukan dominan karena dua candle ini sudah di break. Syarat dominan adalah minimal 3 candle untuk yang break. Tapi di setup ini 2 candle sudah break, artinya ini bukan setup dominan break. Jika ini bukan dominan break, artinya kita akan menggunakan konsep CB1 break. Ini adalah CB1 nya. Saat ini market belum membuat setup CB1 break, Mbak. Dan lagi base itu sudah di break. Biasanya saya tidak akan menggunakan setup yang seperti ini. Kalaupun Mbak ingin sell menggunakan konsep CB1 break, artinya Mbak menunggu candle CB1 ini di break. Thank you Mbak sudah sharing analisanya. Semoga jawabannya membantu untuk konsep dominan dan CB1 breaknya. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.